sore hari ini Tuhan, kembalikan semua ke dalam tangan-Mu. Seluruh hidup kami, seluruh permasalahan kami serahkan hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Kau hadir di setiap langkahku, Kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai takkan ku goyah, dan ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Mari kita angkat tangan, kita mau nyatakan, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Amin Tuhan. Mari kita mau nyatakan dengan hati kita, mari kita pujikan. Dan Kau hadir di setiap langkahku, oh, Kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Oh, dalam kelam tak akan ku ragu, dalam
segala kemenanganku. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kami tetap memuji dan menyembah-Mu, karena Engkau Allah yang layak menerima setiap pujian dan sembah kami kepadamu. Oleh karena itu sore ini kami yang muda-mudi, kami bersungguh-sungguh memberikan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan pakai hidup kami sesuai dengan apa yang menjadi rencana-Mu. Karena Engkau yang memilih kami, sehingga kami boleh percaya bahwa Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan dengan tujuan memilih kami, supaya kami berfungsi untuk Tuhan, bukan untuk diri kami. Oleh karena itu sore hari ini kami semua yang muda-mudi yang hadir di tempat ini, kami mau belajar untuk memberikan hidup kami, mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Supaya ketika kami belajar bagaimana cara untuk kami melayani-Mu dengan baik, Tuhan, Engkau bekerja di dalam setiap kehidupan kami dengan kekuatan Roh Kudus yang Tuhan perlengkapi bagi kami semua. Supaya setiap kebenaran firman Allah yang Tuhan beri bagi kami, kami boleh menerima dengan sukacita dalam kehidupan kami. Karena firman itu yang membentuk hati dan pikiran kami, supaya kami kembali kepada gambaran Allah. Karena Engkau yang menciptakan kami serupa segambar dengan Allah. Oleh karena itu kesempatan yang baik pada sore hari ini Tuhan, hati kami sudah terbuka. Karena ketika kami menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh, kekuatan Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Hati kami terbuka untuk ditabur dengan benih kebenaran firman Allah. Hati kami menjadi tanah yang subur, supaya benih itu ditabur dan dari hati kami bisa menghasilkan buah untuk hidup kami, bisa menjadi berkat bagi sesama di dalam perjalanan hidup kami. Berkati teman-teman kami yang tidak hadir, Tuhan juga ada bersama mereka. Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Kesibukan mereka Tuhan ada bersama mereka. Yang sakit Tuhan Engkau jamah dan Engkau pulihkan. Minggu depan kami ibadah, biarlah teman-teman kami yang sakit Tuhan sudah pulihkan. Yang punya masalah dalam pergumulan, Tuhan bawa mereka untuk bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan siap mendengarkan firman Allah. Haleluya. Semua yang diberkati sama-sama berkata amin. Silakan duduk. Adik-adik semua yang diberkati Tuhan. Shalom. Saudara, shalom. Saudara yang suara satu di depan, yang lain sudah ngantuk? Halo, sudah lapar? Lapar kalau di gereja itu kita tidak boleh ingat makan yang di luar. Di gereja itu kita harus lapar dan haus akan firman Allah. Itu paling penting bagi kita. Jadi kalau kita duduk di gereja, pikiran kita ada di luar, berarti kita salah tujuan. Tujuan kita datang di gereja ini, kita memuji Tuhan, menenangkan hati dan pikiran kita supaya kita fokus mendengarkan firman Allah. Amin. Karena firman itu bagian penting bagi orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan. Karena firman yang bisa mengubah hati dan pikiranmu, karena firman yang bisa meluruskan jalan hidupmu, firman yang bisa memperbaiki hidupmu, yang tidak baik menjadi baik. Karena itu ketika kita masih muda, kita benar-benar harus memperhatikan setiap perjalanan hidup kita.
Supaya ketika kita berhasil dalam kehidupan kita, itu bukan berarti kita sendiri yang membuat keberhasilan itu. Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, Dia yang membuat supaya kita berhasil. Amin. Supaya kita jangan merasa diri, saya lebih hebat, saya lebih hebat, saya lebih hebat. Tidak ada yang hebat di kolong langit ini. Yang hebat adalah kita memberi hidup ini, supaya Tuhan bisa memakai setiap kehidupan kita. Amin. Supaya itu, maka itu hari ini, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita belajar bersama-sama. Ya, untuk apa saudara? Ada dua kata. Melayani dengan hati atau dengan kasih. Mana yang bagian penting bagi kita dalam kehidupan kita? Karena itu saya ambil satu dasar firman Allah, saudara yang dikasih Tuhan, menjadi dasar untuk kita mengoreksi setiap kehidupan kita. Hati itu Tuhan kasih kita hati, itu milik kita untuk kita bebas menentukan. Itu hati yang Tuhan kasih kepada kita. Tapi kasih itu Tuhan berikan kepada kita. Itu dasar asalnya dari Tuhan yang memberikan kasih kepada kita semua. Karena itu manusia yang melakukan kejahatan-kejahatan dalam hidup ini, Tuhan datang dengan kasih-Nya supaya Dia memberikan kepada kita kasih. Supaya kita sadar, kita keluar dari kejahatan kita melakukan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, adik-adik semua yang diberkati Tuhan hari ini, mari kita belajar bahwa kita melayani dengan hati atau dengan kasih yang penuh dalam kehidupan kita. Atau kita melayani dengan hati yang penuh kasih. Atau kita melayani dengan hati kita. Ya, toh? Jadi kita melayani dengan hati berarti suka-suka gua. Hati saya senang, saya datang. Hati saya tidak senang, saya tidak datang. Betul ya? Itu berarti kita sendiri yang masih mengomandokan hati kita. Bukan kasih yang mengomandokan hati kita. Supaya kita suka dan tidak suka, senang dan tidak senang, saya harus tetap pikul salib dan melayani Tuhan. Amin. Ini yang kita harus belajar hari ini. Dalam satu bagian firman Allah, dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Dari dasar ini saya mau supaya kita semua yang muda-mudi yang rajin untuk melayani Tuhan, kita harus belajar supaya makin hari kita makin dewasa, makin hari kita makin mengerti kenapa saya harus melayani Tuhan. Kenapa orang lain yang senang-senang malam minggu masih ketemu pacar, masih senang-senang, tapi saya harus datang beribadah. Ya kan? Kenapa orang lagi sibuk untuk jalan kemana-mana, tapi kita yang datang hari ini, kita masih bisa memberi hidup ini kepada Tuhan untuk bisa mendengarkan firman Allah. Kita baca dulu firman-Nya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ini orang yang melayani yang luar biasa. Ayat yang ke-9. Perhatikan baik-baik supaya kita jangan percuma kita melayani Tuhan. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Manusia itu saudara sendiri. Bangsa ini memuliakan aku, dia memuji Tuhan luar biasa. Sampai orang semua bisa menangis, dia sendiri bisa menangis. Tapi Tuhan bilang hatimu jauh daripadaku. Kenapa hatinya jauh? Karena dia memuji Tuhan dengan keinginannya sendiri, bukan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Bukan kasih yang menuntun hidupnya, bukan roh yang memimpin hidupnya. Tapi dia sendiri yang karena suaranya bagus, ya karena main musiknya hebat, betul ya? Ya, jadi dia menganggap dia yang hebat, bukan Tuhan itu yang hebat. Dia berkata bahwa percuma mereka beribadah kepadaku. Berarti tidak ada guna. Kalau kita melayani dengan hati yang kita masih tidak tunduk dan taat kepada perintah Tuhan, berarti percuma sekian lama kita melayani Tuhan. Tidak ada guna. Karena apa saudara? Karena Tuhan melihat hati. Manusia melihat tampang dan rupanya, penampilan dan keadaan hidupmu. Tapi Tuhan melihat
hatimu. Mungkin engkau hari ini penampilanmu bagus, melayanimu bagus, tapi apakah hatimu ada berlengket bersama dengan Tuhan? Supaya ketika engkau senyum, ketika engkau memuji Tuhan, ketika engkau selom itu benar-benar menjadi berkat bagi orang. Ketika engkau senyum dari hatimu yang tulus, dari hati ini akan memberi pancaran kuasa untuk orang itu bisa mendapatkan kasih Tuhan dalam kehidupanmu. Itu yang kita koreksi dalam setiap kehidupan kita. Karena Tuhan melihat hati kita. Kita datang terpaksa untuk beribadah karena teman, mau jumpa pacar di gereja, itu tidak ada masalah. Tapi hati kita ada di mana? Mungkin pertama kita diajak. Kita harus belajar supaya benar-benar kita mengenal Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita. Sama dengan perempuan Samaria itu, saudara melihat. Dia berjumpa dengan Yesus. Dia berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Ya tahu, kamu mau menimba air itu, air akan kuberikan kepadamu dan engkau tidak perlu. Dia bilang, Tuhan kalau bisa kasih aku air itu supaya aku jangan capek timba lagi air itu. Ya kan? Akhirnya ketika dia mau berjalan, Tuhan bilang engkau punya 5 suami. Benar. Ya kan? Kamu tidak punya suami karena itu suami-suami orang. Ya. Akhirnya dia sadar bahwa oh ini adalah Mesias. Benar. Akulah Mesias. Akulah Tuhan. Dia langsung lari, dia pulang ke kampungnya. Sampai di kampungnya dia beritahu dosanya. Ya, 5 orang yang selingkuh mungkin ada di satu. Itu dia Tuhan, dia Mesias. Ya kan? Akhirnya dia mengenal dan dia beritahu, dia tidak takut lagi dosanya. Dia beritahu kepada mereka. Akhirnya mereka satu kampung itu datang. Ketika mereka satu kampung itu datang, yang mau saya tekankan bagi kita semua, mereka berkata terakhir kepada perempuan itu, tadi kami datang karena engkau yang memberitahu kepada kami. Tapi sekarang kami mengenal dia secara hati dan hidup kami, bahwa dia adalah Mesias sesungguhnya. Tadi kamu bawa kami ke sini karena engkau yang memberitahu. Tapi sekarang kami membuktikan bahwa secara pribadi dia adalah Tuhan dalam kehidupanku. Oleh karena itu hari ini kita juga mesti belajar dalam kehidupan kita. Supaya kita sadar dan kita tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan bagi saudara dan saya dalam kehidupan ini. Kenapa kita harus beribadah? Kenapa harus kita melayani dia? Kenapa? Karena kita ini adalah ciptaannya. Dia yang memberikan kita hidup ini. Oleh karena itu saudara, mari kita berikan hati ini kepada Tuhan supaya kita diproses dalam setiap kehidupan kita. Satu saat Tuhan Yesus juga berjalan, saudara yang dikasih Tuhan, dan ketika dia menyembuhkan orang pada hari Sabat, mereka juga marah kepada dia. Ya toh? Akhirnya mereka marah di hati. Kan mereka tidak ngomong keluar. Banyak orang juga sama. Kalau di hatinya tidak enak, kalau ada banyak orang di sini, dia terpaksa dia senyum. Ya toh? Dikasih tugas, dia terpaksa dia terima. Tapi hatinya enggak suka. Tapi Tuhan melihat hati mereka. Apa yang mereka pikirkan dari hati ini, Tuhan dia tahu. Dan dia melihat hati mereka. Coba kita baca satu contoh firman Allah. Dalam Matius pasal 9 ayat yang keempat. Ini kita berbicara hati, belum kita berbicara kasih. Nanti kita berbicara tentang kasih. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dari hatimu? Dari hati terpancar satu hidup. Ya kan? Hidup yang baik. Bukan yang tidak baik. Dari hati manusia bisa melakukan kejahatan-kejahatan. Dari hati. Jadi hari ini adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita belajar supaya hati kita benar-benar kita serahkan kepada Tuhan. Supaya Tuhan yang memproses hati kita. Supaya ketika kita melayani Tuhan,
Kita tahu bahwa itu tugas dan tanggung jawab yang Tuhan beri dalam kehidupan kita untuk kita melayani Tuhan. Berarti saya harus rela, suka dan tidak suka. Datang ada yang senyum, ada yang tidak senyum, ada yang marah pun, saya harus tetap melayani. Karena nilai sesungguhnya yang diberikan kepada kita adalah dari atas yang menilai setiap kehidupan kita. Amin. Supaya kita jangan sampai saudara kita sia-sia. Yang masih muda sudah memberi waktu kita untuk kita habiskan waktu. Tidak hura-hura di luar, tapi kita datang untuk melayani. Tapi kalau hati kita tidak ada dalam pelayanan, sia-sia apa yang kita buat dan kita lakukan. Oleh karena itu kita semua mesti belajar bersama-sama. Firman Allah juga berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Sekarang Anda dan saya yang mesti menentukan, hatimu ada di Tuhan atau ada di dunia. Kalau hatimu ada di Tuhan, berarti engkau memperhatikan apa yang menjadi perkataan-perkataan Tuhan yang kita harus buat dan lakukan dalam hidup ini. Tapi kalau hatimu terbelah dua, sia-sia juga, tidak ada guna. Wahyu bilang suam-suam kuku, engkau akan dimuntahkan keluar. Jadi memang engkau mesti memberi hatimu yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dulu saya juga melayani Tuhan sama. Saya juga diproses Tuhan luar biasa dalam kehidupan saya. Saya tinggal memilih. Ya kan? 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Saudara, saya mulai menentukan saya mau di mana. Ya, saya tidak berdoa tanya kepada Tuhan, saya harus ada di mana. Tapi saya inisiatif dalam hidup saya. Kalau saya melayani Tuhan, hidup saya susah, saya tidak perlu melayani Tuhan, tapi saya harus bekerja dan melayani Tuhan. Itu saya menentukan. Padahal saya sudah berapa tahun? Sudah hampir 6 tahun saya melayani Tuhan. Memberi hidup ini untuk Tuhan. Dari desa ke desa harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi makin melayani, makin hari, Tuhan tidak berkati lagi hidup saya. Ya, tidak dapat proyek untuk bekerja. Jadi pikiran saya mulai buntu. Bagaimana saya harus melayani? Dengan apa saya harus melayani? Kan membutuhkan hidup, keluarga, melayani, butuh uang. Tapi tidak ada pekerjaan yang Tuhan kasih kepada saya. Akhirnya saya tetap berjuang. Tapi apakah saya berhenti melayani? Tidak. Tetap hati ini menggebu-gebu, didorong untuk saya harus melayani Tuhan. Tapi saya melayani dengan setengah hati. Ada melayani, ada ngomel. Ya kan? Dengan Tuhan. Datang ke desa melayani. Tapi ngomel juga, Tuhan kenapa saya tidak diberkati? Tapi saya kalau orang minta ke desa, saya tidak bisa nolak. Bilang, oh jangan. Tidak. Saya tetap datang untuk melayani Tuhan. Tapi tidak diberkati Tuhan. Dan akhirnya saya bergumul, saya berdoa dengan Tuhan sungguh-sungguh. 2008 Tuhan menentukan. Kamu tidak perlu bekerja, tapi kamu harus melayani full time dalam hidupmu untuk Tuhan. Ketika saya melangkah itu, saya tidak melihat ke belakang apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya berdoa dengan Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan, kesusahan dalam kehidupan saya tidak pernah memikirkan. Tapi saya maju melayani Tuhan dengan hati dan penuh kasih kepada Tuhan sungguh-sungguh. Saya tidak takut untuk masa depan hidup saya, anak-anak saya tidak takut. Tapi saya sungguh-sungguh memberi hidup, fokus melayani Tuhan. Saya tidak main-main, saya sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dari 2008 sampai hari ini, saya tidak menengok ke belakang, tapi saya tetap maju. Kenapa? Karena saya belajar untuk kenal Dia, siapa Dia Tuhan sebenar dalam kehidupan saya. Tuhan itu besar. Tuhan itu bukan seperti apa yang kita pikirkan, apa yang kita miliki dalam kehidupan kita. Dia lebih besar dari apapun dalam kehidupan. Apa yang belum kita pikir, yang kita ingin, pasti Dia akan sediakan bagi kita. Yang penting kesungguhan hidup kita untuk kita beri hati kita untuk melayani Tuhan dengan baik. Akhirnya saya diproses luar biasa dalam kehidupan saya.
Dan akhirnya saya maju, dan sampai hari ini saya tidak pernah takut, tidak pernah mundur. Pak Roy melayani, tapi dia masih bisa bekerja. Pak Daeng banyak, Pak Tanto banyak. Tapi masing-masing pilihan itu Tuhan. Jadi saudara mesti berdoa juga kepada Tuhan. Supaya apa? Tuhan yang menentukan Anda ada di mana posisi Anda. Untuk Anda bisa melayani Tuhan. Bekerja sambil melayani, tapi mesti sungguh-sungguh. Tidak boleh main-main. Saudara bekerja dan melayani. Ya, bukan melayani, bukan untuk pekerjaanmu diberkati, bukan. Berkat itu pasti Tuhan sediakan bagi kita dalam kehidupan kita. Kesungguhan hati kita kepada Tuhan itu yang paling penting. Supaya ketika apa yang kita kerjakan, Tuhan juga turut bekerja di dalam segala hal. Untuk kita bisa mendatangkan berkat-berkat kebaikan yang Tuhan beri bagi hidup kita. Amin. Tuhan memperlengkapi kita dalam hidup ini. Tapi kalau konsep kita salah, kita pasti ada salah tujuan juga dalam hidup ini. Oh, saya harus cari Tuhan supaya Tuhan kasih saya jodoh yang baik, pekerjaan yang baik. Itu konsep yang salah. Tapi saya memberi hidup saya kepada Tuhan, Dia pasti akan mengatur hidup saya lebih baik. Mungkin dalam pelayanan Anda bisa bertemu dengan pacarmu seorang, sama-sama bisa melayani Tuhan. Itu luar biasa. Ya kan? Supaya Anda ketika menikah bisa sama-sama memberi hidup untuk bisa melayani Tuhan. Itu luar biasa. Betul ya saudara ya? Jangan sampai Anda sungguh-sungguh melayani Tuhan di tempat ini. Wah, ketika dapat pacar tidak mengenal Tuhan, saudara mulai bimbang dan ragu. Akhirnya saudara menikah tidak pernah ke gereja. Hati-hati. Tuhan punya cemburu lebih besar daripada manusia punya cemburu. Amin. Jadi hari-hari ini kita belajar. Hatimu ada di mana? Ya, saudara sendiri yang tahu sehari ini. Mari kita perhatikan di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Lukas pasal yang ke-21 ayat 34. Mari kita perhatikan baik-baik. Lukas 21 ayat 34. Ini kita masih berbicara tentang hati. Ya. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan dunawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ini kita mesti jaga hati kita. Ya, dengan dunia. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Setiap kita mau pulang gereja, jaga hatimu, jaga hatimu. Karena ini penting. Hatimu berada di mana? Ya tak? Kalau hatimu berada di Tuhan, berarti engkau mengasihi Tuhan dan engkau harus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Tuhan lebih penting daripada semua kepentinganmu dalam hidup ini. Amin. Mungkin saudara berkata, oh saya tidak punya waktu. Ya, berarti saudara tidak mengatur waktu yang baik. Bukan Tuhan yang tidak memberi Anda waktu. Karena Tuhan kasih kita kebebasan untuk mengatur waktu. Oh, setiap hari Sabtu gereja best. Ada ibadah yes. Oh, saya tidak ada waktu. Dulu saya ada waktu, sekarang saya tidak ada waktu. Berarti Anda yang membuang waktu yang baik itu untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Ya, jadi saudara harus mengatur waktu. Karena saudara pentingkan hatimu dengan Tuhan. Tidak boleh ada yang menghalangi Anda untuk berjumpa dengan Tuhan. Ya kan? Kalau Anda mau berjumpa dengan pacar yang sudah rindu, siapa yang bisa halangi? Orang tua pun tidak bisa halangi. Siapa pun tidak bisa halangi. Hari ini saya harus berjumpa. Ya kan? Saudara memaksa waktumu. Walaupun sibuk mungkin bekerja di kantor, tapi karena janji harus ketemu dengan pacar, saudara berjuang ambil waktu yang pas untuk berjumpa. Tuhan itu lebih dari pacarmu. Tuhan itu lebih daripada semua apa yang kau miliki dalam kehidupan ini. Dia harus utama dalam hidup ini. Amin. Jadi saudara harus utamakan Tuhan. Karena Dia Allah yang berhak atas setiap kehidupan kita. Jadi hati kita benar-benar harus diberikan kepada Tuhan. Jangan syarat dengan dunia ini. Tapi kita kembalikan hati kita kepada Tuhan. Ya, hati yang gembira adalah obat. Berikan kepada Tuhan hatimu. Supaya engkau dan saya hari ini bisa benar-benar menentukan hatimu. Ketika engkau melayani,
Bukan hanya engkau bisa memuji Tuhan, bisa jadi aser, bisa jadi semua. Tapi hatimu jauh dari Tuhan. Pelayananmu tidak ada guna, sia-sia. Jadi hari ini apakah kita melayani dengan hati atau kasih? Mari kita perhatikan. Kalau orang melayani dengan kasih, ya, dia dengan cinta yang tulus kepada Tuhan. Dia mau berkorban. Dia tidak peduli dengan apapun. Yang penting pengorbanan. Yesus datang ke dunia diutus karena kasih. Dia tidak lihat dirinya. Tapi dia mementingkan amanat perintah dari Bapaknya. Apa yang dia harus kerjakan di dunia ini. Kalau Anda benar dengan saya mengasihi Tuhan, mari kita melayani dengan kasih yang Tuhan beri dalam setiap. Karena apa? Kasih itu Tuhan berikan kepada kita. Supaya kita pakai dan kita bisa melayani. Bukan melayani diri kita, tapi kita melayani sesama. Kita melayani Tuhan dengan hati, dengan kasih yang sungguh-sungguh dalam kehidupan ini. Kita harus ada pengorbanan. Kasih itu ada pengorbanan. Ya, kalau Anda dan saya mengasihi seseorang, pasti kita berkorban. Hujan pun kita tidak pernah takut. Badai pun kita tidak pernah takut. Kenapa? Orang tua tidak setuju pun kita tetap berjuang. Karena apa? Kasih. Ya, Yesus datang untuk menyelamatkan kita karena kasih. Dia tidak takut. Makanya ketika dia ada di Getsemani, dia tahu dia keluar dari Getsemani, pasti akan terjadi sesuatu yang berat dalam hidupnya. Makanya dia bergumul, dia berdoa, biar cawan ini lalu dari hidupku. Tapi dia berkata, karena engkau yang mengutus aku, kehendakmu yang terjadi. Dia tahu apa yang akan terjadi. Dia akan disiksa, dipukul, dianiaya. Makanya ketika dia bergumul itu malaikat datang untuk memberi kekuatan bagi dia. Sama dengan saudara dan saya. Ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam kasih Tuhan. Bukan kita ini yang kuat. Tapi Tuhan perlengkapi kita dengan kekuatan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita mampu. Ya, jadi kalau saya berkata begini, tidak ada yang tidak bisa kalau kita ada bersama dengan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kalau kita ada bersama dengan Tuhan, tidak ada hal yang tidak bisa kita buat dan kita lakukan dalam hidup ini. Oleh karena itu kasih itu dari Allah diberikan kepada kita. Kita baca dalam Yohanes 17 ayat yang ke-26. Dan aku telah memberitahukan namamu, Yesus bilang, kepada mereka. Siapa? Kita. Dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku ada di dalam mereka. Kasih yang Tuhan beri itu ada di dalam hidup kita. Yesus berikan kepada kita. Dan Yesus berkata dia juga ada dalam setiap kehidupan kita. Dengan kekuatan Roh Kudus yang diperlengkapi bagi saudara dan saya. Oleh karena itu ketika dia naik ke surga, dia bilang, aku tidak meninggalkan engkau seperti yatim piatu. Tapi aku akan meminta kepada Bapa dan dia akan memberi seorang penolong yang lain. Yaitu Roh Kudus. Dari setiap kehidupan kita semua ada kekuatan roh dalam kehidupan. Supaya kita mampu melakukan kasih dalam kehidupan kita. Ya, karena aku mengasihi Tuhan. Hari ini aku capek pun aku tidak melihat. Aku siap tugas. Aku tidak mau halangi. Kenapa? Karena Tuhan. Bukan karena seorang siapa yang memaksa hidupku. Tapi karena Tuhan. Aku harus taat melakukan. Melakukan dengan apa? Dengan kasih. Berarti kasih itu ada senyum. Ada sukacita dalam kehidupan kita. Ya, walaupun capek. Tapi kita harus tunjukkan yang terbaik, smile yang terbaik, senyum yang terbaik ketika kita memberi hidup ini kepada Tuhan. Ya, jadi saudara jangan merasa, oh nanti saya capek, saya takut. Saya berpengalaman dalam hidup ini, ya kadang-kadang tim misi datang dari desa sampai jam 1, kita tidur, saya pulang sampai di kapan tidur, ya paling 3 jam, 4 jam. Besok sudah harus bangun, repot, urus ini, ya kan, masuk terus ke pedesaan lagi, rasanya capek.
Tapi roh ini menyala-nyala dalam hidup ini. Satu saat sampai di desa saya capek, badan ini sakit. Ya kan? Akhirnya mereka habis khotbah semua. Pak Hengki minta doa, saya kaget di atas mobil, saya tidur. Saya turun masih ngantuk-ngantuk, saya doa. Ya kan? Yang sakit maju, yang sakit maju. Semangat. Ya, saya sakit tapi orang yang sakit maju sembuh. Saudara, kenapa? Kekuatan Tuhan itu besar dalam setiap kehidupan kita. Amin. Jadi kita harus punya kasih yang dalam. Seperti Yesus, dia berkata bahwa dia sudah memberi kasih itu kepada kita. Supaya kita boleh melayani Tuhan dengan kasih. Kalau kita ada kasih dalam hidup ini, hati kita penuh dengan kasih. Sekarang kita tidak melayani karena hati kita sendiri. Tapi karena ada kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Hati kita tergerak, ada belas kasihan. Supaya bisa apa? Menolong sesama, melayani sesama di dalam kehidupan kita. Tuhan bilang, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu yang paling penting. Kalau saudara dan saya ada kasih dalam setiap kehidupan kita, pasti kita akan mengasihi sesama di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu dalam konteks Alkitab, melayani dengan kasih lebih utama karena kasih adalah dasar utama dalam kehidupan kekristenan. Kasih itu adalah dasar utama dari kehidupan kekristenan. Kita baca dulu firman Allah. 1 Korintus 13 ayat 3, 4, dan 5 cukup. Ini dasar. Dan sekalipun aku berbagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Berarti kasih itu penting. Ya, kita datang dengan hati kita, kita mempersembahkan segala, tapi tidak ada kasih dalam hidup kita, nggak ada guna. Jadi semua yang kita buat dan kita lakukan, dasarnya kasih. Kasih itu berarti ada ketulusan, kasih itu ada pengorbanan dalam hidup ini. Itu kasih yang Tuhan beri bagi hidup kita. 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Itu kasih. Dia tidak merasa dia hebat. Ya kan? Tapi dia merendahkan dirinya. Dia tidak sombong. Dia tahu apa yang dia buat. Itu bukan karena dia. Keberhasilan dalam pelayanan, keberhasilan dalam usaha, keberhasilan dalam semua aspek hidup ini. Itu karena dasar kasih yang Tuhan beri di dalam kehidupanku. Terus ayat yang kelima. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Kalau punya kasih dalam hidupnya. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau kita ada kasih. Tidak memarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, jadi itu dasar yang kita harus pegang dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa melayani Tuhan dengan kasih yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita belajar bahwa kita melayani Tuhan itu bukan hati kita, tapi kasih yang sudah dipenuhi oleh kekuatan Tuhan. Untuk menguasai hati kita dan pikiran kita. Karena dasarnya kasih. Kalau orang punya kasih, hatinya pasti dia bawa untuk Tuhan. Ya. Jadi hati kita tidak boleh jauh, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi hati kita harus dekat kepada Tuhan. Dan kita sadar bahwa karena kasih Tuhan, hari ini saya diselamatkan. Hari ini saya dipilih menjadi murid Tuhan. Hari ini saya dipilih menjadi anak Tuhan. Itu karena dasar kasih yang besar yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita. Kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Tinggal di dalam, bukan di luar. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Kita ada di dalam kasih Tuhan. Yang menaungi setiap kehidupan kita. Yang menyadarkan kita supaya kita tetap saling mengasihi di dalam perjalanan hidup kita. Amin. Kalau punya kasih dalam hidup ini, kata-katamu keluar pun engkau harus pikir supaya jangan menyakiti temanmu.
Kata-katamu keluar supaya jangan menyakiti pacarmu. Itu karena dasar kasih. Ada dasar kasih berarti ada kelembutan keluar dari setiap kehidupan kita. Supaya apa? Hidup kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Matius 20 ayat yang ke-28. Matius 20 ayat yang ya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu karena dasar kasih. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi dia datang untuk melayani. Padahal dia Allah, dia Tuhan. Tapi tugas dia datang karena apa? Kasih. Dia harus memberi teladan, dia harus memberi contoh. Ya, dia datang untuk melayani bukan untuk dilayani. Jangan sampai saudara jadi pemimpin, saudara berkata, kamu angkat sana, kamu angkat sana, kamu angkat saya. Akhirnya kita tidak memberi teladan. Kenapa Yesus berkata demikian? Karena dia mau datang memberi teladan. Seorang pemimpin itu harus melayani, menunjukkan karakter yang baik, melayani dengan baik. Saya kadang-kadang jalan dengan Pak Fengki. Kalau dia rasa berat pegang tasnya, saya lihat. Kalau saya kosong, saya mau tarik tasnya, dia bilang jangan. Ya, saya bilang kenapa? Kan saya bisa ditarik. Sudah, tidak usah. Saya bisa sendiri. Ya, dimanapun dia sendiri. Sampai hari ini. Dia memberi contoh teladan yang baik. Ini jadi pemimpin. Kita bukan bos. Tapi kita hambanya Allah. Yang harus memberi teladan yang baik dalam hidup ini. Amin. Saudara kalau mau jadi pemimpin kita harus belajar. Ya, untuk memberi contoh dan teladan. Beginilah pemimpin. Walaupun kita punya perusahaan, punya uang yang banyak. Tapi kita mau mendidik orang. Yesus ini siapa? Karena intinya dia berkata aku datang untuk melayani. Siapa dia? Kita mesti tahu dulu dia siapa. Dia Allah, dia Tuhan. Dia bilang, emang yang sakit lumpuh bangun jalan. Buta bisa melihat. Mati bisa bangkit. Siapa? Dia Tuhan. Sekarang kita manusia, ketika Tuhan percayakan dalam hidup kita, akhirnya kita bisa berdoa. Orang yang lumpuh, orang yang ini bisa sakit. Akhirnya kita jadi raja. Jalan mana ada pengawal. Tidak. Itu bukan teladan yang Tuhan beri bagi hidup kita. Dia memberikan supaya kita semua jadi hamba. Untuk kita bisa memberi hidup ini untuk melayani. Kenapa? Karena kasih. Jadi kita harus belajar supaya kita juga punya kasih dalam setiap kehidupan kita. Ya. Jadi kalau kita punya kasih kita harus apa? Melayani dengan hati yang tulus. Hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Satu ayat terakhir. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Apa yang kita harus buat dan lakukan dalam hidup ini? Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita buat, apapun yang kita layani dalam hidup ini, dia berkata, anggap saya untuk Tuhan. Semua yang kita buat di rumahmu, orang tuamu, istrimu, pacarmu, saudara buat dengan hati yang sungguh-sungguh. Anggap saja kamu melayani Tuhan. Amin. Ya, dia bilang apa? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini aku buat untuk Tuhan. Kenapa aku sudah jahat tapi kamu baik? Ya, pasti orang juga berpikir, kenapa aku jahat tapi kamu baik? Saya baik karena ada kasih Tuhan dalam hidup saya. Karena perintah Tuhan, kamu jahat saya tetap harus baik. Amin. Ini yang kita harus tujukan dalam hidup kita kepada sesama kita. Bagaimana kita bisa membawa jiwa untuk Tuhan. Tunjukkan karakter hidupmu yang baik. Supaya orang-orang dunia yang di luar itu bisa melihat. Dan mereka boleh percaya kepada Tuhan. Dan hidup mereka boleh bersungguh-sungguh. Jadi saudara yang dikasih Tuhan. Yang terbaik adalah melayani dengan hati yang penuh kasih. Jadi kalau kita melayani Tuhan ini kita punya hati yang penuh kasih. Harus ada kasih menjadi dasar dalam setiap pelayanan kita. Kasih menjadi dasar dalam setiap kehidupan kita, itu adalah kasih. Ya. Jadi kalau kita mau sungguh-sungguh kepada Tuhan harus ada kasih. Itu melayani dengan dasar yang
punya hati yang punya kasih dalam hidup ini. Dulu melihat orang tidak ada belas kasihan. Tapi sekarang punya hati kasih, ada belas kasihan. Untuk bisa menolong sesama dalam hidup ini. Ya kan? Jadi saudara, saya juga dilatih, saya belajar juga. Saya juga orangnya keras. Saudara yang dikasih Tuhan ya. Tapi saya belajar, ketika Tuhan bawa saya di desa, saya juga belajar. Pertama kali saya ada di desa, saya kasih kesaksian. Waktu saya berdoa, banyak orang maju ke depan. Saudara tahu di NTT kan? Mungkin orang yang maju tidak ada parfum Bapak Ibu. Ya, adik-adik semua tidak ada parfum, semua maju ke depan. Saya harus turun dari panggung ini, saya datang pegang. Begitu saya turun, wah saya rasa baunya nggak enak. Saya naik lagi dari atas mimbar, saya berdoa dari atas mimbar. Waktu saya berdoa dari atas mimbar, saudara yang dikasih Tuhan, sudah selesai saya berdoa, saya pulang dalam perjalanan. Tuhan tegur saya menangis. Kenapa kamu tidak turun untuk menjamah mereka? Kenapa? Ada apa? Ya, karena saya merasakan bau yang gak enak. Jadi saya tidak mau, karena saya tidak terlatih demikian. Akhirnya saya berdoa dengan Tuhan, saya minta ampun dengan Tuhan. 2 minggu lagi saya ke desa. Waktu saya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidup ini, saya berdoa, saya khotbah selesai, saya undang semua maju. Saya turun ke bawah, saya peluk mereka satu persatu. Saya berdoa. Tidak ada orang sakit yang pulang tidak sembuh. Di situ baru saya tahu kuasa Tuhan itu penuh dalam kehidupan kita. Kalau kita punya kasih dalam hidup ini yang tulus. Saya berdoa kepada mereka semua dan saya menikmati Tuhan di dalam kehidupan saya. Dan saya pulang, saya heran. Ternyata di dalam kehidupan kita ada kuasa yang Tuhan beri. Asalkan ada kasih yang tulus untuk kita melayani orang lain dengan baik. Amin. Kita melayani bukan dengan terpaksa, tapi ada kasih Tuhan yang tulus. Sehingga kuasa Tuhan itu menyertai kita di dalam setiap pelayanan yang kita buat dan kita lakukan dalam hidup ini. Jadi hari ini kita yang terakhir kita belajar dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita melayani dengan hati yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu ayat yang terakhir, Yeskiel 36 ayat yang ke-26. Mari kita bangkit berdiri. Waktu saya habis, sisa 2 menit. Kenapa Tuhan Allah itu dia mau mengubah hati manusia? Untuk apa? Perhatikan, Yeskiel 36 ayat 26. Kalau dari 22 berarti sampai besok baru kita pulang. 26, 36 ayat 26. Kita sama-sama baca. Ini penting sekali. Kenapa Tuhan mau mengubah hati kita hari ini? 1, 2, 3. Satu ayat lagi 27. Perhatikan. 1, 2, 3. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, di dalam batinmu. Dan aku akan membuat engkau hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukan. Ada di dalam kebenaran firman Allah. Untuk kita bisa melakukan di dalam kehidupan kita. Kita menjadi membawa terang. Dan kita menjadi garam untuk mempengaruhi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami sudah belajar. Kami melayani dengan hati atau dengan kasih. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Dia puji Tuhan luar biasa. Tapi hatinya jauh. Dari dasar ini kami semua mau belajar hari ini. Baru hati kami harus dikuasai oleh kasih. Sehingga apa yang kami perbuat dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Semua untuk Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu.
Karena Engkau yang memberi kami kasih di dalam hati kami. Supaya kasih itu merubah hati kami. Supaya hati kami jangan keras. Supaya kami mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Bukan ketika orang menyuruh kami melayani, kami berkata, aduh hari ini hatiku tidak senang, aku tidak akan melayani. Berarti kita masih menuruti hati kita. Bukan kasih yang Tuhan beri untuk mengubah, mendorong hati kami untuk kami melayani Tuhan dengan kasih. Untuk mengubah hati dan pikiran kita. Karena itu Tuhan berkata, aku memberikan hati yang baru kepadamu. Hati yang taat untuk melakukan perintah Allah. Aku akan memberikan roh kepadamu. Supaya engkau tetap melakukan perintah-perintah dan ketetapan-ketetapanku. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ubah hati dan pikiran kami. Berikan kami kasih yang besar dalam kehidupan kami. Karena begitu besar kasih Allah yang kau berikan bagi kami. Supaya makin hari kasih kami makin besar. Orang yang melakukan banyak kasih akan menghapus banyak dosa. Oleh karena itu kita harus belajar dalam hidup ini. Supaya dasar daripada kekristenan kita itu adalah kasih. Karena Tuhan mengasihi kita, Dia memilih kita. Untuk Dia membentuk kita. Hati kami yang keras, yang suka marah, yang suka benci, yang suka dendam. Tuhan merubah hati kami dengan kasih yang Dia beri. Supaya kami bisa mengasihi Tuhan dengan ketulusan dalam kehidupan kami. Supaya kami bisa menuruti setiap perintah yang Tuhan beri bagi kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba sudah selesai berbicara kebenaran bagi anak-anak-Mu. Sempurnakan kebenaran itu dengan kekuatan Roh-Mu dalam kehidupan mereka. Supaya hari ini mereka menerima kebenaran yang sesungguh itu. Mereka menyimpan di hati mereka. Mereka pulang, mereka akan menjalankan hidup mereka dengan hati yang penuh kasih. Untuk kami tetap saling mengasihi di dalam hidup ini. Membangun iman kami. Taat akan setiap perintah yang Tuhan beri bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Yesus yang penuh kuasa dan penuh kasih, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu. Kalau Engkau menjadikan setiap hati kami Tuhan, hati-hati yang penuh dengan kasih-Mu. Dan Kau menjadikan kami Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang taat Tuhan akan Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing the Spirit. Tuhan, kami juga berdoa buat persembahan daripada jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalasnya berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, beri kemurahan-Mu. Balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka. Serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita dekapkan tangan kita di dada. Karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur,
menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Semua masalahku Tuhan kasih yang terbaik bagiku. Ku nantikan indah pada